Salam jumpa lagi teman-teman. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana caranya kita membuat sistem premi angkutan khususnya untuk dump truck, sistem tanpa basis ya. Jadi kita harus melakukan tahapan-tahapan berikut ini ya. Yang pertama, kita harus buat dulu zona kerja ya berdasarkan jarak dari lokasi kebun atau lokasi pengambilan material misalnya ya, atau dari gudang untuk TBS misalnya ke pabrik dengan radius 5 km 5 km sampai 10 km. Contohnya seperti ini ya. Dalam video-video saya sebelumnya ini sudah kita bahas panjang lebar, jadi saya hanya menyampaikan secara sekilas saja. Jadi untuk membuat sistem premi kita perlu membagi zona ini, karena zona ini zona pengangkutan ya berdasarkan radius jarak ini yang akan membedakan nilai berapa premi per ton ya, rupiah per ton premi yang wajar untuk masing-masing jarak ya. Kemudian yang berikut kita harus melakukan kalibrasi berapa jam per trip sebenarnya pengangkutan pada masing-masing zona ya. Ini juga sudah dijelaskan ya, kita harus membuat cycle time sebenarnya maksudnya untuk masing-masing zona 1, 2, 3 sampai zona 12 ya. Contoh misalnya untuk pengangkutan TBS, seat ini TBS ya, di zona 1 waktu yang dibutuhkan untuk satu trip atau satu cycle mengangkut TBS itu selama 71 menit. Demikian juga untuk pekerjaan yang lain berdasarkan kalibrasi langsung di lapangan ya, didapat angka-angka seperti ini ya. Ini penting kita mengetahui ini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan supaya nanti tidak ada bias data atau nanti bias perhitungan ya. Berikut kita harus menentukan berapa rata-rata jam kerja pengangkutan per hari. Misalnya pekerjaan pengangkutan di perkebunan efektif adalah 10 jam per hari ya. Kita tahu pemberian premi berdasarkan peraturan sebenarnya berdasarkan lembur ya. Berdasarkan lembur artinya berdasarkan jam kerja. Kita menggunakan contoh di sini jam kerja per hari adalah 10 jam ya. 10 jam waktu kerja sehari setara dengan 600 menit ya. Ini untuk perhitungan output dan seterusnya. Tapi kalau untuk perhitungan premi 10 jam ini kita akan hitung berapa nilai lemburnya. Oke. Berikut kita mengkonversi semua kegiatan angkutan ya dalam ukuran berat atau tonase. Contohnya seperti ini ya, konversi volume angkut ke tonase. Misalnya pupuk nih. Nah, keterangannya dikonversi sesuai dengan sak atau karung atau diuntil ya. Dibagi-bagi misalnya satu untilan 15 kilo atau 16 kilo ya, atau sesuai dengan pembagian dari pihak agronomi. Kemudian kalau kayu berapa nih beratnya? Kayu misalnya 1 kubik kita estimasikan, kita anggap saja 1 ton. Bis atau material jembatan 1 bis kita anggap 1 ton dan seterusnya. Minyak solar maksudnya ya, 1 drum setara dengan setengah ton dan seterusnya. Kalau ada pengangkutan bibit kita juga perlu mengkonversi menjadi tonase ya. Oke. Kemudian untuk kita menentukan pekerjaan angkutan yang paling utama. Pekerjaan yang paling utama ini artinya memang paling banyak memakan waktu dan memang itu adalah pekerjaan pokok di perkebunan. Misalnya pengangkutan buah, pengangkutan pupuk. Nah ini, dia ada pengangkutan TBS, buah ya, pengangkutan pupuk, pengangkutan jangan kosong, pengangkutan sirtu. Di beberapa kebun juga melakukan sendiri pengangkutan kernel misalnya. Atau pada kebun-kebun yang masih baru tahap awal pembukaan, pekerjaan utamanya adalah pengangkutan bibit misalnya. Jadi
Masing-masing pekerjaan harus kita buatkan perhitungan cycle time-nya sendiri-sendiri. Ya, oke, kita langsung saja. Untuk formula yang digunakan, dasar perhitungannya adalah bila jam kerja adalah 10 jam, terkomposisi dari 7 jam dinas dan 3 jam lembur. Ya. Kemudian hitung jam bayar terhadap 3 jam lembur. Jadi 3 jam lembur itu, ya, jam dunia maksudnya, itu sama dengan setara dengan nilainya 5,5 jam bayar. Jadi kalau peraturan pemerintah 7 jam pertama dikali 1,5, kemudian jam berikutnya dikali 2 dan seterusnya. Nah, inilah perhitungannya 5,5 jam bayar. Kemudian nilai lembur adalah 5,5 jam bayar ini, ya, dikalikan dengan nilai atau upah per jam. Ya, contoh di sini misalnya 28.900 lembur berdasarkan upah ya. Jadi dalam satu hari lembur karyawan atau yang bersangkutan adalah Rp158.900 per hari. Nah, inilah yang akan kita jadikan patokan dalam menghitung premi per tonasenya. Ya, jadi kita tetap menggunakan dasar perhitungan jam lembur. Oke, kemudian premi tonase. Nah, ini premi tonase ya, rupiah per ton adalah nilai lembur tadi 158.000 dibagikan dengan output dump truck per jenis pekerjaan masing-masing pekerjaan ya dalam satu hari. Jadi kalau pekerjaannya TBS, nilai lembur dibagi dengan output TBS sehari dari pagi sampai dengan selesai pekerjaan yang dikerjakan selama 10 jam. Oke, kita lihat saja contohnya. Nah, ini contohnya. Langsung saja ya kita pakai angka-angka ya. Contoh karyawan mempunyai gaji dan tunjangan sebesar 5 juta rupiah. Ini bisa menyesuaikan kondisi teman-teman masing-masing ya. Beda provinsi, beda UMP-nya. Ya, silakan disesuaikan. Kalau 10 jam kerja efektif di lapangan sehari, berarti ada 3 jam lembur. Nah, inilah jam bayarnya berdasarkan perhitungan lembur yang berlaku ya. Jadi, jam bayarnya ada 5,5 jam. Nilai lembur per jamnya adalah gaji pokok plus tunjangan dibagi 173. Jadi nilai lembur per jam adalah 28.900. Dengan demikian, lembur per hari adalah 28.900 dikali dengan 5,5 jam. Jadi satu hari karyawan tersebut berhak mendapat 158.900. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung melihat berapa, menghitung sendiri ya, berapa premi per ton masing-masing zona pengangkutan. Zona 1 ya, untuk pengangkutan TBS dengan radius 5 km, 5 sampai 10 dan seterusnya. Jadi premi per ton adalah nilai lembur 158.000 dibagi dengan output per hari. Di sini berdasarkan cycle time-nya, trip per hari sebanyak 88,5 dikali dengan 6 ton per trip ya. Jadi total 51 ton per hari. Nah, tinggal dibagi saja 158.000 dibagi 51 ya. Untuk zona 1 preminya adalah 3.124 rupiah per ton. Jadi kalau unitnya muatnya 6 ton, preminya adalah 6 dikali 3.000 ya, dan seterusnya masing-masing zona ya. Kita juga menghitung untuk jenis-jenis pekerjaan yang lain.
jenis pengangkutan yang lain, contoh untuk pupuk, dengan metode perhitungan yang sama. Ya, utamanya adalah kita mengkalibrasi cycle time aktual. Jadi teman-teman harus mengulangi beberapa kali supaya mendapatkan angka yang tepat ya, angka rata-rata yang tepat. Untuk pekerjaan pupuk, premi tonasenya 5.800. Semakin jauh, nilainya semakin tinggi. Kenapa nilainya semakin tinggi? Karena outputnya semakin rendah. Ya, untuk zona pengangkutan yang semakin jauh. Tapi ini adil buat anggota ya, untuk driver. Kenapa? Mau kerja di tempat yang dekat atau kerja di tempat yang jauh, penghasilan mereka akan sama. Oke, selanjutnya untuk pekerjaan jangan kosong, ya, kita bisa lihat nilainya masing-masing ya, 1.800. Kemudian untuk pengangkutan sirtu atau tanah, nah untuk ini pengangkutan sirtu, laterit atau tanah ya, kita menggunakan meter kubik. Jadi premi per kubik. Ya. Kalau kita mau konversi menjadi tonase juga bisa. Ya, jadi tinggal dikasih BD-nya, dikalikan dengan BD-nya tanah atau batu atau pasir. Ya, misalnya dikalikan dengan 1,6, dikalikan dengan 1,8 untuk material yang lebih berat. Ya. Tapi untuk ini kita pakai per kubik. Zona 1 ya. Nah, untuk pengangkutan material zonanya kecil ya. Bukan kelipatan 5 tapi kelipatan 2,5. Ya. Jadi di sini 960 gram rupiah per meter kubik dan seterusnya ya sampai dengan zona yang terakhir 60 km. Nah, teman-teman sudah mendapat gambarannya. Nanti teman-teman bisa mencoba menghitung sendiri menggunakan file ini. Jadi file ini nanti saya sertakan di deskripsi ya. Saya berikan linknya untuk teman-teman bisa miliki dan bisa mengubah angka-angka yang ada di sini, mengkondisikannya sesuai dengan kondisi atau tempat kerja masing-masing. Ya, oke. Kemudian juga kita bisa lihat di sini saya sudah buatkan simulasinya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan file ini juga untuk menghitung premi. Ya, contoh misalnya dalam satu hari, misalnya tanggal 4 nih, ya tanggal 4, dump truck 01, 1 unit dump truck ya, misalnya mengangkut TBS sebanyak 15 ton. Oke. Dia mengangkut TBS di zona, ini kita pakai zona ya, ini zona. Kolom ini kita pakai untuk zona ya. Dia mengangkut TBS di zona 3. Nah, sudah dapat preminya sebanyak 83.000. Oke. Mengangkut pupuk misalnya 5 ton. Mengangkut pupuk misalnya di zona 2. Oke, untuk tanggal 4 preminya sudah sebesar 100.000 contohnya. Ya. Mengangkut jangan kosong misalnya dia mengangkut 5 ton. Ini tonase ya. 5 ton. Katakanlah 5 ton ini dia angkut ke zona 3 juga. Jadi habis pulang dari pabrik ambil TBS, ngantar TBS, pulangnya dia bawa jangan kosong. Zona 3. Oke. Jadi teman-teman bisa menggunakan file ini ya untuk perhitungan sistem premi angkutan dump truck tanpa basis. Nah, untuk angkutan lain-lain bagaimana? Angkutan lain-lain adalah angkutan di luar dari pengangkutan TBS, pupuk, jangan kosong, material. Di luar dari itu, tonasenya diakumulasi menjadi satu dalam satu hari. Misalnya tadi ya, kita lihat contohnya. Hari itu dia mengangkut kayu, angkut solar, angkut beras, ada angkutan karyawan dan lain-lain. Total tonasenya kita langsung saja tulis di sini. Misalnya dia mengangkut 20 ton total angkutan karyawan, jemput, antar karyawan, angkut material yang di luar dari pekerjaan utama. Ya.
Khusus untuk pengangkutan lain-lain, ya tidak ada di sini dibikinkan cycle time-nya ya, karena terlalu beragam ya. Kita tentukan saja bahwa nilai rupiah per ton, nah, kita sama ratakan semua. Ya, dalam formula ini nilai rupiah per ton pengangkutan lain-lain adalah sebesar Rp2.000, atau teman-teman bisa menghitung sendiri dengan angka perhitungan yang sesuai ya, bisa jadi 1.500. Yang penting pekerjaan itu tetap menarik. Kadang-kadang kalau tidak menarik, para driver anggota kita nggak mau mengerjakan itu ya. Mereka lebih beralih ke pekerjaan yang menarik dan lebih utama, karena kadang-kadang pekerjaan yang kecil-kecil ini juga banyak menghabiskan waktu. Oke, jadi perhitungan ini ya, simulasi dari gaji, nilai lembur, kemudian dari cycle time, kita bisa menghitung premi masing-masing jenis pekerjaan ya. Sekali lagi, untuk pekerjaan-pekerjaan utama yang lain, teman-teman bisa menambahkan sendiri di sini, misalnya pengangkutan bibit, kalau memang itu untuk wilayah perkebunan yang baru buka ya, biasanya angkutan utamanya angkutan bibit. Kemudian misalnya pengangkutan material bangunan, karena banyak pembangunan. Oke, saya kira cukup jelas. Sekali lagi, link file ini saya sertakan dalam deskripsi, teman-teman bisa cek langsung. Saya kira cukup saja penjelasan saya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.